Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini masih bertemu lagi dengan Bu Miftah. Kita akan belajar tematik. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema yang kedua, pembelajaran yang ke-6. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja ya? Yang pertama, kita akan belajar menemukan ungkapan pemberitahuan pada kemasan makanan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar aturan memberi makan hewan. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar menghitung dan membandingkan. Nah, yang pertama dulu kita akan belajar bahasa Indonesia, menemukan ungkapan pemberitahuan pada kemasan makanan. Nah, anak-anak, di sini kita bisa melihat ya ada sebuah bungkus makanan nih. Nah, ini ada makanan kucing. Di situ ternyata dari makanan itu ada banyak sekali manfaatnya. Mungkin ada manfaat untuk bulunya. Kemudian untuk kesehatan kucingnya apa? Nah, kemudian ada kandungan komposisinya apa saja dari makanan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya dari makanan atau kemasan makanan hewan tadi kita bisa mengetahui nih, biasanya di dalam kemasan itu ada komposisi makanan. Nah, jadi di dalam bungkusnya pasti ada komposisi makanannya, ada omega 3-nya misalnya, ada proteinnya, atau ada karbohidratnya, atau terbuat dari apa, komposisi itu terbuat dari apa, misalnya terbuat dari ikan tuna atau yang lainnya kalau untuk makanan kucing. Kemudian yang kedua ada nilai gizinya, seperti tadi nilai gizinya misalnya proteinnya berapa persen, kemudian karbohidratnya berapa, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga ada cara penggunaannya. Nah, makanan tersebut digunakan berapa kali ya untuk kucing, misalnya 1 kali makan 1 takaran. Nah, kemudian yang lainnya. Kemudian yang keempat ada batas pemakaian atau batas kadaluarsa dari sebuah makanan. Nah, biasanya makanan itu ada batas pemakaiannya. Misalnya kita beli di bulan Maret. Nah, ternyata di bulan April sudah kadaluarsa. Jadi sebelum bulan April kita juga sudah harus menghabiskan makanan tersebut. Nah, kemudian yang kelima ada cara penyimpanannya. Cara penyimpanan itu bagaimana cara kita menyimpan makanan kucing tersebut atau makanan hewan yang lainnya. Apakah di tempat panas atau di suhu ruangan atau di tempat yang dingin. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yang keenam ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, misalnya hal-hal yang perlu diperhatikan itu ketika kita memberi makanan kepada hewan, bila hewan itu kemudian merasa lemas, berarti tidak cocok ya, berarti harus ada makanan yang lainnya, atau mungkin diberikan saran ketika memberikan makanan harus dengan takaran yang tepat. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, ada pembelajaran mengenai PPKN, aturan memberi makan hewan. Tadi kita sudah belajar cara memberi makan hewan. Kemudian kita ada aturannya nih ketika kita memberi makan hewan. Nah, ada suatu bacaan, Dodi ingin memberi makanan kucingnya. Sebelum memberikan makanan, Dodi membaca petunjuk pada bungkus makanan kucing. Di balik bungkus makanan kucing dijelaskan cara memberi makan kucing yang tepat. Di situ dijelaskan bahwa tidak boleh memberi makan kucing terlalu banyak. Jika memberi makanan kucing terlalu banyak, kucing akan menjadi kegemukan dan sulit bergerak. Nah, itu tadi merupakan aturan ya, aturan memberi makan hewan. Berarti tadi aturannya bagaimana? Yaitu tidak boleh memberi makan kucing terlalu banyak. Jadi ketika memberi makan hewan, baik itu kucing ataupun hewan yang lainnya, tidak boleh terlalu banyak, akan menyebabkan apa tadi? Kegemukan. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran matematika, yaitu menghitung dan juga membandingkan. Nah, ada suatu bacaan nih anak-anak. Ada berbagai jenis makanan hewan yang bisa ditemukan di toko hewan. Ada 46 bungkus makanan kelinci, ada 33 bungkus makanan ikan. Kemudian yang terakhir ada 65 makanan kucing. Nah, makanan hewan yang paling banyak dari bacaan tadi apa ya anak-anak ya? Yang paling banyak adalah makanan kucing, benar sekali, jumlahnya ada 65. Nah, kemudian makanan hewan apa ya yang paling sedikit?
Nah, makanan hewan yang paling sedikit adalah makanan ikan. Benar sekali. Ada jumlahnya 33 makanan ikan. Kemudian makanan titik-titik lebih banyak daripada makanan ikan. Nah, berarti yang mana yang lebih banyak daripada makanan ikan? Nah, kita boleh memilih antara makanan kelinci atau makanan kucing karena jumlahnya lebih banyak dibandingkan 33 makanan ikan. Kemudian makanan titik-titik lebih sedikit daripada makanan ikan. Nah, yang mana yang kira-kira lebih sedikit daripada makanan ikan? Nah, jadi makanan kucing. Nah, lebih sedikit daripada makanan ikan. Kemudian urutan makanan apa dari hewan apa yang paling banyak? Nah, kita urutkan dari yang paling banyak. Berarti yang paling banyak itu ada makanan kucing, kemudian ada kelinci, kemudian yang terakhir ada makanan ikan. Nah, kemudian untuk urutan hewan dari yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit berarti yang mana? Dari mulai makanan ikan, benar sekali. Kemudian makanan kelinci, yang terakhir makanan kucing. Seperti itu ya. Jadi kita membandingkan angkanya. Angka yang mana yang kira-kira lebih sedikit dibandingkan angka yang lain. Jika lebih sedikit, maka kita beri tanda lebih sedikit. Jika lebih banyak, kita beri tanda lebih banyak. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian untuk tugas kalian hari ini yaitu LKS halaman 39. Nah, anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, makan yang teratur, dan juga olahraga yang teratur. Dari pemirsa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.